Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Christina Pina Amelia dengan nomor induk mahasiswa 19081050031 dari Matematika 5A YAIN Syekh Nurjati Cirebon. Adapun pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Teorema Pitagoras. Sub-bahasan yang akan saya bahas, yang pertama adalah mengenal Teorema Pitagoras, yang kedua, sifat Teorema Pitagoras, yang ketiga, mengidentifikasi sebuah segitiga siku-siku, yang keempat, rumus Teorema Pitagoras, yang kelima, aturan matematika untuk Teorema Pitagoras, dan yang keenam adalah contoh soal. Agar lebih jelas, yuk kita simak bersama-sama. Pertama, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu Teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Yang perlu diingat dari teorema ini adalah hanya berlaku untuk segitiga siku-siku, tidak bisa digunakan untuk menentukan sisi dari sebuah segitiga lain yang tidak berbentuk siku-siku. Jadi, dapat disimpulkan ya teman-teman, jika sebuah segitiga memiliki sudut siku-siku dan setiap sisinya dibuat sebuah persegi, maka luas persegi terbesar sama dengan penjumlahan luas dua persegi lainnya. Inilah yang dimaksud dengan Teorema Pitagoras. Pada dasarnya, Teorema Pitagoras sangat sederhana, yaitu kita hanya diminta untuk menghitung panjang sisi dari sebuah segitiga siku-siku, di mana sisi lainnya sudah diketahui. Kalaupun sisi lain belum diketahui, paling tidak bisa dicari dengan cara lain sebelumnya. Saya sangat paham kesulitan teman-teman dalam memahami Teorema Pitagoras. Untuk itu, teman-teman harus memahami terlebih dahulu sifat Teorema Pitagoras ini. Adapun sifat dari Teorema Pitagoras, yang pertama hanya untuk segitiga siku-siku, dan yang kedua minimal dua sisinya dapat diketahui terlebih dahulu. Permasalahan lain yang sering ditemui adalah teman-teman sering gagal dalam mengidentifikasi sebuah segitiga siku-siku. Teman-teman masih kebingungan bagian mana sisi miringnya dan sisi lainnya. Untuk itu, saya akan memperkenalkan sebuah segitiga siku-siku dan mengajak teman-teman untuk memahami setiap komponen dari segitiga siku-siku. Jika teman-teman memperhatikan gambar di atas, teman-teman dapat melihat tiga buah sisi yang saya beri nama sisi miring yang disingkat dengan SM, dan sisi alas yang disingkat dengan SA, dan sisi tegak yang disingkat dengan ST. Pada gambar di atas, dapat kita lihat sisi miring terletak tepat di depan siku-siku dari sebuah segitiga tersebut. Siku-siku biasanya ditunjukkan dengan sebuah kotak kecil di dalamnya. Seperti gambar di atas yang ditunjuk warna hitam, sisi miring berhadapan langsung dengan sudut siku-siku dari segitiga tersebut. Untuk sisi alas dan sisi tegaknya sebenarnya tidak terlalu bermasalah apabila teman-teman keliru dalam mengidentifikasinya. Mengapa teman-teman perlu memperhatikan dan memahami bentuk sebuah segitiga siku-siku? Supaya apabila segitiga siku-sikunya dibalik atau diganti namanya, kalian tidak akan bingung. Itulah mengapa perlunya teman-teman memahami dan mengidentifikasi sebuah segitiga siku-siku. Contohnya seperti gambar di sampingnya itu. Meskipun segitiga siku-siku tersebutlah dibalik, kalian sudah mampu mengidentifikasi sisi miring, sisi alas, dan sisi tegaknya. Pada gambar di atas, sisi miringnya adalah sisi R, sisi alasnya adalah sisi P, dan sisi tegaknya adalah sisi Q. Inilah yang ditunggu-tunggu, yaitu rumus dari Teorema Pitagoras. Di sini saya akan menunjukkan pembuktian dari pencarian rumus Pitagoras.
Untuk pembuktian rumus Pitagoras itu sangat banyak sekali. Namun, saya akan menjelaskan mengenai pembuktian menambah dan menggeser, di mana di sini terdapat segitiga siku-siku, di mana kita menambah 3 buah segitiga siku-siku yang kongruen, sehingga terbentuklah bangun bujur sangkar dengan sisi C. Maka luasnya didapat C kuadrat. Setelah itu kita geser segitiga yang bersisian A dan segitiga yang bersisian B, sehingga kita mendapat 2 bangun dari A dan B, sehingga didapatlah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Setelah kita dapatkan, rumus Pitagorasnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dengan keterangan C sama dengan sisi miring, A sama dengan tinggi, dan B sama dengan alas. Rumus Pitagoras pada umumnya dipakai untuk mencari panjang sisi miring segitiga siku-siku, di mana kuadrat sisi AC sama dengan kuadrat sisi AB ditambah kuadrat sisi BC, atau AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Rumus untuk mencari sisi miring segitiga siku-siku yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, atau C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Rumus untuk mencari sisi samping atau tinggi segitiga yaitu A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat, atau A sama dengan akar C kuadrat dikurangi B kuadrat. Rumus untuk mencari panjang sisi alas yaitu B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat, atau B sama dengan akar C kuadrat dikurangi A kuadrat. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Kalau kalian sudah paham, kita akan latihan dengan sebuah contoh soal. Namun, sebelum kita membahas contoh soal, saya akan mengingatkan kalian soal beberapa aturan matematika yang perlu kalian ingat untuk mengerjakan teorema Pitagoras ini. Aturan matematika ini saya sebut sebagai kunci untuk menyelesaikan soal-soal teorema Pitagoras. Aturan matematika ini wajib kalian hafalkan, karena aturan matematika ini dipakai seumur hidup dan dapat digunakan untuk semua kasus yang sama. Aturan matematika 1. Jika menemukan operasi seperti berikut, X ditambah 4 sama dengan 10, maka kita perlu memindahkan angka 4 ke sebelah tanda sama dengan, supaya kita dapat nilai X. Ingat, jika penjumlahan, maka akan berubah menjadi pengurangan setelah dipindah. Maka hasilnya sebagai berikut. X sama dengan 10 dikurangi 4. Karena sebelumnya ditambah 4, dipindah melewati sama dengan, jadi berubah menjadi dikurangi 4. X sama dengan 6. Perhatikan gambar berikut, di mana terdapat A positif ditambah B positif sama dengan C. Apabila kita pindah ruaskan A ke sebelah sama dengan atau ke sebelah kanan, didapat B sama dengan C dikurangi A. Perubahan sifat angka jika melewati tanda sama dengan. Aturan matematika 2. Jika kalian melihat model seperti ini, A kuadrat sama dengan B, maka A sama dengan akar B, diperoleh dari A kuadrat sama dengan B. Untuk menghilangkan pangkat pada A, maka pangkat A dikalikan 1/2, sehingga A pangkat 1/2 dikali 2. Maka B pun akan diberi pangkat 1/2, sehingga A sama dengan A. Dan ingat, A pangkat 1/2 itu sama dengan akar A, atau B pangkat 1/2 sama dengan akar B. Ingat dua aturan di atas agar kalian bisa mengerjakan soal teorema Pitagoras. Perhatikan contoh berikut ini. Sebuah kapal berlayar sejauh 15 km ke arah utara, lalu berbelok ke arah barat sejauh 36 km. Hitunglah berapa jarak dari titik awal keberangkatan kapal ke titik akhir. Penyelesaiannya diketahui AB sama dengan 15 km, BC sama dengan 36 km. Ditanyakan jarak titik awal ke akhir atau disebut dengan AC. Jawab, AC sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat diakarkan. Didapatkan akar dari
AB adalah 15 dikuadratkan ditambah BC adalah 36 dikuadratkan. Sehingga didapatkan akar dari 15 kuadrat adalah 225 ditambah 36 kuadrat adalah 1296. Sehingga didapat akar 1521. Akar dari 1521 adalah 31 km. Sehingga jarak titik awal ke titik akhir adalah 31 km. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.